الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, apa yang beda antara kita dengan para sahabat sehingga para sahabat betul-betul dimuliakan oleh Allah, diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Musuh-musuh para sahabat direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah. Bahkan dua superpower dunia hari itu, Romawi dan Parsi, tunduk di telapak kaki kaum muslimin. Sekarang lihat kita, bagaimana kaum muslimin di Syria, di Afghan, di Pakistan, porak-poranda, termasuk di negeri kita, miskin, terjajah, diadu domba, bencana, yang banjir, yang gempa bumi, yang gunung meletus. Sementara justru orang-orang kafir diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Jepang, Amerika, Eropa, Allah bikin jaya, maju, rapi, bersatu dan seterusnya. Pasti ada yang beda antara kita dengan para sholatnya. Saya yakin antum tahu para sahabat sholat subuh 2 rakaat sama dengan kita. Sholat maghrib 3 rakaat. Rasul dan para sahabat kalau safar, duhur, asar, isya selalu 2 rakaat. Banyak dari kita malah sengaja 4 rakaat, malah banyakan kita kan. Rasul dan para sahabat belum pernah sholat malam tarawih lebih dari 11. Persaksian Aisyah dan tidak dibantah oleh siapapun. Ma zada Rasulullah ala ida asrata rakatan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Rasul sholat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Kita ada yang 23, ada yang 36, malah banyakan kita. Iya. Nah, puasa Ramadan mereka sebulan sama, kita juga sebulan. Zakat mereka 2,5%, sama kita 2,5%. Tawaf, sa'i, melempar jumrah 7 kali, sama kita juga 7 kali. Lalu apa yang beda mencolok antara para sahabat dengan kita? Pagi ini insyaallah ta'ala akan kita bahas perbedaan mencolok antara kita dengan para sahabat yang ada pada diri sahabat dan itu hilang dari diri kita seolah tidak ada. Saya ambilkan contoh bagaimana para sahabat, dan nanti kita bandingkan dengan diri kita. Ketika pagi-pagi Rasulullah mengatakan, tadi malam aku berangkat dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa
di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh, kemudian kembali lagi ke Mekah. Hanya sepertiga malam, mungkin 3 jam 4 jam. Coba seandainya kita yang hidup di hari itu, seandainya kita yang bersama Nabi hari itu, mungkinkah kita akan mengatakan seperti Abu Bakar, "Lau qala a'jaba min hadha", seandainya beliau mengucapkan kalimat yang lebih aneh dari itu, yang lebih gak masuk akal dari itu, aku percaya dia Rasul, dia Nabi, dia utusan Allah satu-satunya di umat ini, gak mungkin beliau berbohong. Itu Abu Bakar. Sanggupkah kita ketika pertama kali mendengarkan Nabi mengatakan seperti itu, lalu kita berbicara seperti Abu Bakar? Sepertinya kita nggak sanggup. Kenapa? Ya bayangkan, untuk mempercayai bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, banyak cincong, banyak akal, banyak pertimbangan. Ya? Padahal Allah, kalau Nabi kan manusia, iya kan? Mana mungkin seorang manusia dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, naik ke langit ketujuh, balik lagi cuma 3 jam. Ya kan? Ini Allah Rabbul Alamin. Allah yang mengatakan lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa aku Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Kita banyak mikir, kita banyak pertimbangan. Kalau Allah turun setiap sepertiga malam di langit dunia, berarti Allah sibuk naik turun. Berarti kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, berarti ya, Allah jadi kayak kita dong, punya tangan 2. Kalau Allah kelak akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, baru jahanam bisa diam, berarti berarti padahal berbicara tentang Allah. Kenapa kita tidak seperti Rasul dan para sahabat? Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, kami yakini. Itu kata Allah lewat lisan Nabi. Tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah betul-betul akan menggenggam seluruh bumi dengan telapak tangan kanannya, dan seterusnya. Ya, bahkan yang lebih kecil dari itu, saat sebagian dari kita bekerja di tempat ribawi, sudah dikasih tahu oleh gurunya, oleh ustadznya, bahwa ini haram, ini riba, masih mikir panjang, ya, sampai belasan tahun baru keluar. Alhamdulillah keluar, masih ada kesempatan untuk keluar, ya. Lihat, bandingkan dengan para sahabat, keyakinan mereka terhadap qala Allah wa qala Rasul jauh di atas kita. Kita kebanyakan mikir, udah tahu rizki yang ngatur Allah, udah tahu rizki sudah ditulis oleh Allah. Sebelum rizki kita itu sudah ditulis, diatur, direncanakan oleh Allah sebelum apa, Bu? Sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir, berapa hari sebelum lahir? 5 bulan kira-kira, ya. Ketika kita berumur 120 hari, 4 bulan di perut ibu kita. Jadi 5 bulan menjelang lahir, rizki kita berapa, hari ini dapat berapa, besok dapat berapa, lusa dapat berapa,
sudah ditulis, kenapa kita pusing? Kenapa kita masih, kalau jujur, kira-kira dia mau beli nggak ya? Kalau saya katakan apa adanya bahwa mobil saya, motor saya ini pernah tabrakan, pernah nyelam di air, pasti dia nggak mau beli. Lihat, seolah hari itu mobil kita laku atau tidak, seolah belum ditulis. Padahal sudah ditulis. Dan setelah menulis itu ada kalimat apa? Ini tulisan pertama ya. Tulisan ada dua. Tulisan pertama terjadi berapa? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu tulisan pertama. Lahir tanggal sekian, hari anu, tahun sekian. Begitu lahir, dia mendapatkan ASI dari ibunya. Yang ini tidak dapat, ASInya belum keluar. Dia dapat ASI setelah 2 hari. Ya, kemudian ASI pertama yang masuk ke perut dia berapa liter atau satuannya apa, hanya Allah yang tahu ya. Hari kedua, hari ketiga, terus sampai bayi ini dewasa sampai mati. Ada yang tidak ditulis? Nggak ada. Apa yang dilakukan oleh seorang manusia di tanggal sekian, di hari anu, tidak ada yang belum ditulis. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis di al-imam al-mubin, yang dimaksud lauh mahfuz. Nah, setelah Nabi bersabda seperti ini, diakhiri dengan kalimat rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Artinya nggak ada perubahan. Jadi kehidupan manusia dari dia lahir sampai dia mati tidak ada perubahan sama sekali ya. Persis seperti apa yang ditulis oleh Allah, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan sesenti pun, semili pun ya. Nah, banyak dari kita ketularan orang kafir. Orang kafir itu berkeyakinan bahwa takdir kita yang menciptakan. Betapa sombongnya ucapan ini ya. Kehidupan kita, nasib kita, takdir kita sendiri yang menentukan. Kalau kita rajin, ulet, tekun, pantang menyerah, tahan banting, pasti sukses. Betapa sombongnya ya. Betapa sombongnya. Dan berapa banyak tahan banting, ulet, sabar, tekun, cerdas, umur 21 tahun kena stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, hidupnya tergantung dari orang lain sampai dia mati umur 60 tahun misalnya. Itu bukan 1-2 ya. Maka jangan sombong. Hanya Allah yang menentukan. Ada takdir ya. Saya bikin contoh yang gampang dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau masukin anak ke universitas yang bagus buat rebutan kampus ini.
karena luar biasa bagus. Nah, pas lagi daftar, ada yang deketin, Bu, saya jamin anak ibu masuk tes, lulus, asal serahkan ke saya 5 juta. Kecil kan dibanding dengan harga nilai di universitas tersebut. 5 juta kecil. Lalu ibu tergoda misalnya, ya, karena pingin anaknya sukses, cari kerjaan gampang, maka tergoda nyuap 5 juta. Seminggu kemudian pengumuman, alhamdulillah lulus. Pertanyaan, apakah anak ibu lulus hari itu gara-gara nyuap 5 juta, apa gara-gara catatan telah mendahului? Tolong dijawab. Kalau orang Jepang yang jawab, orang Amerika, orang Eropa, orang kafir yang jawab, tentu serempak mereka jawab, gara-gara nyuap 5 juta gitu. Tapi kita bukan orang Jepang, kita bukan orang Amerika, kita bukan orang kafir. Kita percaya dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa seluruh kejadian di jagat raya alam semesta ini tidak ada yang keluar dari takdir, tidak ada yang keluar dari catatan Allah, ya. Jadi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa anak kita hari itu lulus karena memang sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa anak kita lulus. Nggak ada hubungannya dengan 5 juta, ya. Mosok Allah bikin lulus seseorang gara-gara maksiat? Nah, ini dia. Ini sesuatu yang harus kita pegang erat-erat. Tidak mungkin kebaikan itu muncul gara-gara maksiat, gitu. Kata siapa? Kata Allah dan Rasulnya. Kalau kata iblis, kata setan, ya, sukses karena nipu, hidup enak, sejahtera karena korupsi, dagangannya laris karena apa? Karena cacat barang disembunyikan, karirnya menanjak terus ke atas karena apa? Karena nyuap sana nyuap sini. Kata siapa itu? Kata iblis, kata setan. Iblis, setan itu selalu membalikkan apa yang Allah firmankan. Sedangkan Allah mengatakan tidak mungkin kesejahteraan, kekayaan, kebahagiaan, kesehatan itu muncul gara-gara maksiat. Adanya gara-gara taat. Gara-gara silaturahim jadinya apa, Bu? Masih ingat? Gara-gara sering silaturahim jadinya apa? Panjang umur. Lihat, silaturahim baik, panjang umur baik, ya, begitu. Maka haram kita mengatakan gara-gara tidur teratur, jadi kalau belum 7 jam jangan bangun. Kalau misalnya tidur jam 11 malam, subuh jangan bangun, kurang dong dari 7 jam. Bangun jam 6 atau jam 7, itu rutinkan. Gara-gara itu jadi sehat. Kata siapa? Kata setan, kata iblis seperti itu. Mosok meninggalkan sholat subuh jadi sehat, jadi panjang umur. Panjang umur gara-gara apa? Silaturahim, gitu. Tetangga sebelah sakit, tetangga sebelah sini sakit, teman-temannya banyak yang sakit, dia alhamdulillah sehat-sehat saja.
Gara-gara dia banyak sedekah. Lihat, kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizzakah wa dawu amradakum bissadaqah. Bentengi harta kalian dengan cara bayar zakat, obati penyakit kalian dengan cara memperbanyak sedekah. Mestinya ini kita yakini, ya. Mosok kita ragu dengan sabda Nabi, sementara kita yakin dengan sales asuransi, ya. Sales asuransi kita percaya betul. Udah 200.000 tiap bulan kan kecil bagi bapak, ya kan? Emang kecil. Penghasilan belasan atau puluhan juta tiap bulan, ini cuma diambil 200.000, kecil. Untungnya begitu sakit, seluruh biaya pengobatan rumah sakit kami yang tanggung. Sikoh kita, yakin kita, percaya kita, aman kita, ya. Padahal itu judi, udah jelas sekali, terang benderang itu judi, ya. Ibu tahu judi kan? Ganjil apa genap nih? Ganjil, genap. Kita menang, dia kalah. Dia menang, kita kalah. Kita untung, dia rugi. Dia untung, kita pasti rugi. Itulah judi. Ini sama asuransi ini, jelas sekali judinya. Kita store 200.000, baru setor 2 bulan berarti 400.000 kan. Tiba-tiba kita sakit, biaya pengobatan rumah sakitnya habis 50 juta misalnya, langsung ditanggung oleh pihak asuransi. Siapa yang untung? Kita untung, dia rugi. Mosok baru dapat 400.000 sudah keluar 50 juta, rugi dia, kita untung. Kalah dia, kita menang. Itulah judi. Sebaliknya, kita store tiap bulan 200.000 sampai 15 tahun nggak sakit-sakit. Berarti nggak dapat apa-apa kan, orang nggak sakit-sakit. Menang dia. Si asuransi itu menang, kita kalah, ya. Pasti kalau kita tahu nggak bakalan, ngapain? Daripada ngasih duit ke dia buat fakir miskin atau buat jajan, kalau tahu begini, ya. Itulah judi. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang kalah, ada yang menang. Nggak mungkin dua-duanya menang, nggak mungkin dua-duanya untung. Ada yang untung, ada yang rugi. Beda dengan jual beli, dua-duanya untung. Yang beli untung, dapat barang yang dia inginkan. Yang jual juga untung, dapat uang yang dia inginkan. Itulah jual beli. Adapun asuransi, jelas judi, ya. Mosok lari dari sabda Nabi, lari dari jaminan Nabi, sedekah bisa menjauhkan dari berbagai macam penyakit, justru sikoh dengan cara judi. Ini dilakukan oleh kaum muslimin. Kalimat yang pantas dari ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana seorang muslim meninggalkan sabda Nabi, malah sikoh dengan ucapan penjudi, ya. Belum goror, belum riba. Kalau nggak goror bukan asuransi namanya, ya. Goror tahu Bu, ya? Goror halal apa haram? Goror halal apa haram? Haram. Beli 1 juta, dapatnya berapa kilo? Nggak tahu. Itu goror, nggak jelas, ya.
Bisa 5 ton, bisa 1 ton, bisa cuma setengah kintal saja, mungkin malah cuma dapat 10 kilo doang. Itu goror. Baru kelihatan kembangnya, kembang pohon rambutan misalnya, kita beli 1 juta gitu. Nanti seluruh rambutan hasil pohon itu tahun itu, panenan itu untuk si pembeli. Ini goror, haram ya. Asuransi pasti goror. Ketika kita setor 200.000 tiap bulan, nanti kita dapatnya berapa? Tahu belum? Ketahuan nggak? Enggak, belum tahu. Tergantung nanti. Bisa 50 juta kayak tadi, bisa 30 juta doang, bisa 10 juta doang, malah bisa nggak dapat sama sekali. Inilah goror. Ada di asuransi. Ada satu lagi? Ada satu lagi? Ada 3. Ada 3 keharaman dalam asuransi. Satu lagi? Riba. Kalau riba sudah jelas sekali, ya kan? Bagaimana kita setor 200.000 total tahun itu 5 juta misalnya, kok kita dapat 7 juta, yang 2 juta apa? Ya riba. Apalagi uang kita cuma 5 juta kok jadi 7 juta, yang 2 juta apa? Ya riba. Riba adalah penambahan yang tidak jelas, bukan karena sedekah, bukan karena bagi hasil. Itu namanya riba. Nah, alangkah baiknya seandainya kesikohan kita, kemantapan kita kepada asuransi itu kita tinggalkan, kita menuju Rasulullah SAW, ya. Maka tidak salah kalau ibu coba dari sekarang. Itu 200.000 tiap bulan, stop, pindahin ke fakir miskin. Apalagi yang ada hubungan darah, mungkin ada keponakan, mungkin ada sepupu, mungkin ada bibi, atau kalau mereka sudah kaya semua, insya Allah pasti banyak tetangga-tetangga kita yang butuh bantuan, pembantu segala macam. Tetap keluarkan 200.000, tapi jangan ke perusahaan asuransi, ke fakir miskin. Bolehlah ke masjid, ya. Mosok nggak percaya dengan sabda Nabi? Itu bedanya. Kita masih banyak mikir apa iya, ya. Sahabat luar biasa, ya. Begitu turun ayat, begitu itu sabda Nabi, nggak pakai mikir, nggak ada pertimbangan, ya. Ali bin Abi Thalib itu pernah ngotot, cari laki-laki yang punggungnya ada daging tumbuh seperti bentuk payudara. Dicari dari bangkai-bangkai yang ada itu. Ini habis perang Nahrawan, perang melawan orang-orang Khawarij. Mereka balik, ya Amirul Mukminin, ini Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, Utsman sudah wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Nggak ada ya Amirul Mukminin, nggak ada. Kata beliau, cari lagi, dicari lagi, balik lagi, nggak ada. Kata Ali bin Abi Thalib, cari, pasti ada. Dicari lagi, nggak ada. Dan betul, cari lagi, pasti ada. Akhirnya betul ditemukan ada. Kenapa Ali begitu yakin, begitu ngotot? Karena itu sabda Nabi SAW, bahwa kaum Khawarij yang akan muncul nanti, yang yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka melesat jauh dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Kilabu ahli nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Walaupun
badan mereka kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Muka mereka pucat-pucat karena hampir setiap malam salat malam tahajud, ya. Tapi membunuh mereka adalah pahala besar. Maka ucapan Nabi ini dipegang betul oleh Ali bin Abi Thalib. Coba kalau Ali nggak yakin dengan sabda Nabi, masa dibunuh, ya. Ibadahnya kayak gitu, masa kita bantai. Nggak pernah ketinggalan sholat tahajud, Khawarij itu. Masa kita bantai? Lihat ini, jangan pakai perasaan, pakai sabda Nabi SAW, pakai dalil. Kaum kita banyak pakai perasaan. Masa sih ayah Nabi masuk neraka? Masa sih Aminah ibunya Nabi Muhammad SAW masuk neraka? Itu pakai perasaan, yang nggak dapat kalau pakai perasaan. Itu kan sabda Nabi SAW, ayahku ibuku masuk neraka. Dan beliau dikabari langsung oleh Jibril. Beliau menangis, para sahabat ikut menangis, ya. Ali bin Abi Thalib mencontoh Nabi SAW dalam peristiwa madu. Ada orang sakit perut datang pada Nabi SAW. Nabi menyarankan minum madu. Orang ini minum madu, datang lagi kepada Nabi, ya Rasul, nggak sembuh. Kata Nabi, minum madu, ya. Nabi gak ragu, minum madu. Ya Rasul, gak sembuh. Kata Nabi, minum madu. Nabi gak bilang, masa sih gak sembuh ya? Masa sih? Apa salah ya? Gak ada Nabi ragu dengan firman Allah. Gak ada Nabi ragu dengan ayat Al-Quran. Sampai ada suratnya, surat Lebak, ya kan? Yakin sekali beliau minum madu. Sampai 3 kali berturut-turut masih belum sembuh. Apa kata Nabi? Apa masih ingat? Sadaqallahu wa kadzaba batnuka. Allah tidak mungkin salah. Yang salah adalah perutmu yang salah. Lihat, padahal di depan mata kenyataan. 3 kali berturut kan kenyataan. Dari sini keluar hukum bahwa jika ada ayat, jika ada hadis tidak sesuai dengan kenyataan, maka kenyataan itu yang harus kita dustakan. Kenyataan itu yang harus kita dustakan, ya. Ya seperti bumi bulat. Hampir sepakat manusia bumi bulat, ya kan? Nah, kalau bumi bulat nunjuk ke atas, itu akhirnya ada di satu titik apa tidak? Ya tidak, ya. Kalau ke atas ya bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kiri, bisa ke kanan, tergantung dari posisi dia ada di mana. Kata orang Eropa di atas itu ya sono, kata orang Indonesia di atas itu ya sono, beda, makin jauh. Iya kan? Itu kenyataan kan? Kita nggak pusing dengan kenyataan. Kita yakin dengan dalil bahwa Allah mengajarkan kepada budak perempuan dan kepada seluruh manusia, para sahabat, menunjuk Allah itu ke atas dimanapun kita berada, mau di Indonesia, mau di Saudi, mau di Eropa, Allah itu ada di atas menunjuk ke langit. Perkara tepat atau enggak bukan urusan kita. Allah Maha tahu. Allah sudah memberitahu lewat lisan Nabi SAW bahwa kalau mau menunjuk Allah itu ke atas, ya. Dan itu sesuai dengan fitrah manusia, ya. Ini sedikit kita agak lucu ini, ya. Jadi ada seorang ustadz membantah habis-habisan, masa Allah ada di atas, masa Allah ada di atas. Wah, karena dia ustaz tahu dalil, ya, dalilnya begini wa huwa ma'akum aina ma kuntum, segala macam. Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, ya berarti kan nggak di atas.
Kita di kamar, Allah di kamar. Kita di masjid, Allah di masjid. Kan Allah selalu bersama kita, macam-macam ya. Nah, nggak lama dari itu masih di ceramah itu kalau tidak salah ya, atau mungkin di lain kesempatan, tapi masih Ustadz itu, kita jangan takut terhadap musuh ya. Allah maha besar, sambil nunjuk ke atas dia. Fitrahnya nggak bisa dihilangkan. Padahal barusan atau kemarin dia menolak kalau Allah itu di atas ya. Kita serahkan kepada Allah. Allah maha mengetahui, sambil nunjuk-nunjuk ke atas ya. Ini kebenaran ahlu sunnah, kebenaran salaf sesuai dengan fitrah. Lihat nenek-nenek kita yang nggak pernah ngaji, kakek nenek kita yang nggak pernah ngaji, keluar dari mulutnya ya udah, ketika keadaan terdesak, terjepit, udah nggak ada lagi yang dimintain tolong ya, keluar dari mulut nenek kita, kakek kita yang nggak pernah ngaji, udahlah kita serahkan kepada yang di atas. Lihat, padahal nggak ngaji, fitrahnya hidup ya. Begitulah Rasul dan para sahabat, yakin apa kata Al-Quran, apa kata hadis, yakin seyakin-yakinnya ya. Kalau kita bisa cerna dengan akal kita, alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa cerna, sudah. Nggak mungkin kita bisa mencerna dengan rinci kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Nggak mungkin. Sudah, kita imani saja yang kita bicarakan ini adalah Allah. Nggak usah Allah ya, Jibril saja bingung kita. Kita akan bingung bagaimana Jibril yang bentuk aslinya itu pernah dilihat oleh Nabi SAW, seluruh ufuk itu tertutup oleh fisiknya Jibril. Gemetar Nabi tidak lama dari peristiwa Gua Hira, beliau ditampakkan oleh Allah fisik jasad Jibril yang asli ya, duduk di kursi antara langit dan bumi, nggak bisa kita bayangkan segede apa. Tiba-tiba datang kepada Nabi si Jibril ini dengan pakaian serba putih, berambut hitam tersisir rapi, meletakkan dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi ya, besarnya sebesar Nabi lah ya. Itu sisa badannya pada kemana itu ya, kan yang lainnya pada kemana itu, gak bisa kita mencerna. Itu baru Jibril ya. Orang segede itu tiba-tiba menjadi kecil, sekecil manusia. Itu sisanya kemana iya. Nafas Jibril itu, zat Jibril itu, diri Jibril itu kan cuma satu. Ketika waktu itu berada di hadapan Nabi bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, dan seterusnya, ya itulah Jibril, nggak ada yang lain. Itu sisanya kemana yang besar sekali kemarin itu, kita nggak bisa jawab. Belum malaikat maut. Malaikat maut ada berapa, Bu? Malaikat pencabut nyawa ada berapa? Malaikat pencabut nyawa di jagat raya alam semesta ini ada berapa? Ada satu. Ada satu, tidak dua, tidak tiga. Lalu bagaimana kalau ada ribuan orang mati bareng? Apa nggak bingung? Iya, kalau mati barengnya bersamaan di situ, gempa bumi di situ agak cepat ya. Ya kan, satu di Eropa, satu di Afrika, satu lagi di Saudi, bareng matinya di menit yang sama, di detik yang sama. Apa nggak bingung? Iya kan? Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azabnya bagaimana? Nggak kejangkau oleh kita. Itu baru malaikat. Istilah anak sekarang itu, kita terlalu terlalu ketinggalan zaman, terlalu jadul ya. Malaikat sudah terlalu canggih gitu. Nggak kebayang, nggak kepikir oleh kita. Jadi kalau kata anak sekarang ya, teknologi kita diketawain oleh malaikat ya. Kita merasa bangga bisa video call
bisa ini, malaikat ketawa. Cuman segitu. Ya, malaikat luar biasa. Nabi Sulaiman masih ingat? Nabi Sulaiman ketika duduk di singgasana dan waktu itu sedang membahas Ratu Bilqis. Lalu Nabi Sulaiman menawarkan, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis kemari? Banyak yang sanggup, ya. Cuman Nabi Sulaiman mau yang cepat. Nabi Sulaiman mau yang cepat. Siapa yang berani paling cepat? Ada golongan jin. Aku sanggup memindahkan singgasana dia sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Berarti kan berapa detik itu? Iya kan? Jadi ketika Nabi Sulaiman mau berdiri dari tempat duduknya, singgasananya ya, belum berdiri, singgasana itu sudah ada. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Ya, aku mau yang lebih cepat lagi. Ada orang yang diberi ilmu. Ini dohirnya manusia, bukan jin. Yang tadi jin. Ada kata-kata ifrit. Qabla an tartadda basar, sebelum Anda berkedip, sepersekian detik sebelum Anda berkedip, singgasana Bilqis sudah sampai sini. Padahal kan jauh di negeri Sabah. Ini di Palestina, ya kan? Di Syam. Antum jangan percaya sama ahli-ahli sejarah. Orang zaman dulu itu nggak tahu apa-apa, bikin api aja pakai batu, ya. Apalagi manusia berjalan bongkok, gitu. Ada lagi orang dulu itu ya kayak kera itu, ya. Masa kita percaya sama ahli sejarah tanpa sanad, kita ragu dengan Al-Quran, ya. Surat An-Naml, surat Al-Qasas, sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana kaum Ad, kaum Samud membuat gedung-gedung tinggi di gunung, luar biasa. Apalagi Zulkarnain, 2 gunung ditutup, dicor dengan timah panas. Berarti ada perusahaan seperti Krakatau Steel, saingannya Krakatau Steel, ya, timah panas, dicor baja, yang Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar dari situ kecuali setelah berapa ribu tahun kemudian. Sekarang segini, kata Nabi, sambil melingkarkan jempol beliau dengan telunjuk beliau. Tentu sekarang lebih besar lagi kan, 1400 tahun sudah. Ketika nanti lebih besar lagi, sudah bisa dipakai untuk keluar, mereka keluar. Entah berapa ribu, berapa juta jumlah mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangankan kita, Nabi Isa saja tidak sanggup menghadapi. Dan seterusnya, bukan pembahasan kita, ya. Kita kembali ke keyakinan yang hilang dari diri kita. Apa yang bisa mendatangkan kebaikan adalah kebaikan itu sendiri. Antum jangan mau dibohong-bohongi oleh iblis. Iblis telah membohongi kita dengan mengatakan sebuah keburukan bisa memunculkan kebaikan. Gara-gara korupsi, hidup jadi enak kaya raya. Ini iblis. Gara-gara suap sana suap sini, akhirnya bisnisnya sukses. Ini kata iblis. Gara-gara tidak menyampaikan cacat barang, akhirnya barang yang mestinya nggak laku, akhirnya laku di pasaran. Ini pun iblis. Nah, kita tinggalkan ucapan iblis, kita sikoh dengan ucapan Nabi SAW. Gara-gara silaturahim, apa tadi? Umur panjang.
Jadi ada catatan begini, Bu. Waktu kita berumur 120 hari tadi, 4 bulan, ditulislah yang seandainya tulisan ini didikte oleh Allah. Malaikat penjaga rahim yang menulis, Allah yang mendikte. Diawali dari sebuah pertanyaan. Ya, setiap kali rahim kemasukan air mani seorang laki-laki, malaikat penjaga rahim selalu bertanya kepada Allah, ya Allah, mau dijadikan anak apa tidak? Kalau Allah bilang jadikan, pasti jadi, gak mungkin enggak. Ya, kalau Allah mengatakan jangan jadikan, maka akan dikeluarkan dalam bentuk darah haid. Makanya ketika hamil kan tidak haid, ya. Ketika Allah menghendaki dari jima itu anak, Allah katakan jadi, pasti jadi. Apapun penghalangnya, gitu. Ketika Allah mengatakan jadikan, maka malaikat ini menjawab siap. Itu nggak mungkin ya Allah, susahnya ada spiralnya, ya Allah, susah jadinya, atau ini sudah diikat rahimnya, vasektomi, ya, nggak ada begitu. Kata Allah jadikan, pasti jadi. Kita lupa Nabi Zakaria, istrinya normal apa mandul? Mandul, ya, udah cukup berumur. Allah menghendaki hamil dan hamil, ya. Logika kita ketika antum pernah dengar azal? Pernah, ya? Azal ini sering dilakukan oleh para sahabat ketika menjima budaknya, budak perempuan. Adapun menjima istri, para sahabat tidak mau azal. Azal secara logika nggak mungkin hamil. Secara logika akal nggak mungkin hamil. Gimana hamil? Air mani dikeluarkan di luar rahim, gimana mau hamil? Nah, para sahabat banyak melakukan azal, sekali lagi itu ketika menjima budak-budaknya. Adapun menjima istrinya, mereka nggak mau azal. Mereka ingin mendapatkan anak dari istrinya, bukan budaknya. Nah, ketika para sahabat melapor kepada Nabi SAW bahwa kami sering azal, apa jawab Nabi? Apa jawab Nabi? Azal yang kalian lakukan tidak akan bisa menghalangi, mencegah, membatalkan roh yang telah Allah persiapkan. Artinya, kalau Allah menghendaki hamil, tetap hamil. Padahal azal, atau kalau kata kita sekarang, padahal sudah vasektomi. Bisakah? Bisa sekali, sangat bisa sekali. Ya seperti Nabi yakin tadi tentang madu tadi. Ini sekali lagi pelajaran bagi kita bahwa kenyataan di depan mata harus kita ingkari, ya, kalau bertentangan dengan dalil. Nah, kembali ke umur kita 120 hari. Allah diktekan kepada malaikat penjaga rahim, banyak sekali, dari dia mulai lahir sampai dia 2 tahun, 3 tahun, masuk TK, SD, SMP, SMA, SMA mana, kelas berapa, di kelas apa, semuanya sudah ada catatan, ya, nama sekolahnya, guru-gurunya siapa saja, lalu dia nikah di umur berapa, punya anak berapa, dan seterusnya. Semuanya sudah direncanakan oleh Allah, sudah ditulis, dan tidak mungkin keluar dari
tulisan tersebut. Nah, di dalam tulisan yang 120 hari ini kan tulisan kedua. Tulisan pertama yang 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi Adam belum ada, langit dan bumi aja belum ada, malaikat juga belum ada. Mau di mana malaikat? Langit belum ada. Nah, kita bahas yang 120 hari, 4 bulan. Di antara catatan itu ada yang bercabang 2, bercabang 3, bercabang 4. Misalnya begini, tulis umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia rajin menyambung silaturahim, dia datangi bibinya, dia datangi keponakannya, dia datangi saudara-saudaranya, maka tambah jadi 80 tahun. Ada catatan seperti itu. Nah, nanti mau 60 tahun apa 80 tahun tergantung. Malaikat nggak ada yang tahu. Allah tentu sudah tahu. Allah kan maha tahu. Nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Malaikat mau mencabut nyawa ini nggak tahu. Ini orang 60 apa 80, malaikat maut nggak tahu. Tergantung nanti dia menyambung silaturahim apa memutus silaturahim. Gitu. Dengan demikian maka wajib kita sikoh dan mengambil langkah ini. Kalau pengen panjang umur, sambung silaturahim. Bolehkah tempuh cara lain? Percuma, nggak akan bisa. Mau gizi penuh, mau istirahat teratur, mau olahraga rutin, mau jaga kesehatannya, nggak mungkin bisa menambah umur. Yang bisa menambah umur cuman silaturahim. Seperti contoh tadi ya, seperti contoh tadi, ketika anak ibu diterima di kampus itu setelah nyuap 5 juta, dan kita yakin anak kita diterima di kampus tersebut itu karena catatan telah mendahului ya. Dengan demikian setelah tergoda nyuap 5 juta terus anak kita diterima di universitas tersebut, mestinya senang apa nyesal kita? Mestinya nyesel apa senang? Nyesel. Tahu begini, tahu takdirnya diterima, ngapain nyuap 5 juta? Kan nyuap nggak nyuap pasti diterima, orang ini takdirnya kok. Anak kita diterima di kampus itu sudah takdir, sudah catatan, nggak ada hubungannya dengan 5 juta tadi. Apalagi nyuap itu haram. Mosok melakukan keharaman menyebabkan kebaikan, diterima di kampus itu kan sebuah kebaikan. Maunya kita kan itu, mestinya kita nyesel. Tahu begini ngapain nyuap 5 juta, nyuap nggak nyuap pasti diterima. Pokoknya yang kejadian di diri kita selama ini itulah takdir, itulah catatan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya. Sebaliknya saya ambil contoh, misalnya kita nggak mau ya, maaf saya nggak mau nyuap, jangankan 5 juta 500.000 saya juga nggak mau, saya takut dosa. Kalau memang diterima secara wajar alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Kita nggak mau nyuap, setelah pengumuman ternyata anak kita tidak lulus, pertanyaan sama tadi, anak kita hari itu tidak lulus, itu gara-gara kita nggak mau nyuap 5 juta, apa gara-gara catatan telah mendahului? Jawabnya, catatan telah mendahului, itu memang takdirnya. Dengan demikian ketika kita tidak mau nyuap 5 juta kemudian anak kita tidak lulus, mestinya kita senang apa nyesal? Senang, alhamdulillah saya nggak nyuap 5 juta. Coba kalau saya nyuap 5 juta, lulus apa tidak? Ya tidak, memang takdirnya tidak. Nggak ada hubungannya dengan 5 juta itu. Takdir itu nggak ada hubungannya dengan maksiat. Takdir itu hubungannya dengan tadi silaturahim.
sedekah, ya. Dan tentang sedekah saya kira antum sudah menemukan, ya. Barangkali antum sendiri, ya. Yang lainnya pada sakit, antum alhamdulillah sehat-sehat saja, ya. Ternyata antum selama ini rajin sedekah, gampang sekali membantu orang lain. Bahkan kadang-kadang cuman teman lama jauh enggak, kemudian ada SMS WA, saya si fulan, kita ingat, enggak lama dia minta bantuan, antum transfer, ya. Orang-orang seperti ini insya Allah jauh dari penyakit. Kata siapa? Kata Nabi SAW, ya. Nah, kita lanjutkan catatan tadi, ya. Yang mau bertanya, siapkan pertanyaan. Waktu kita gak banyak, ya, sampai jam 11. Termasuk sedekah, ya. Jadi tulis tahun 2000 misalnya dia sakit 5 bulan, nah, tapi kalau dia tahun 99, 98, 90, 95 banyak sedekah, 2 hari saja sakitnya, atau enggak sakit, ada seperti itu, ya. Maka sekali lagi insya Allah tidak berlebihan kalau saya ajak antum untuk berpindah dari asuransi ke sedekah, ya, karena jaminannya Nabi SAW. Masuk kita nggak percaya dengan Nabi SAW? Bahkan ada sesuatu yang sangat matematis. 1 tambah 1 kan 2, 1 juta dikurangin 100.000 kan tinggal 900.000. Itu Nabi nggak percaya, iya kan? Kalau berhubungan dengan sedekah, apa kata Nabi? Mana qasamalun min sedaqatin. Tidak mungkin harta itu berkurang gara-gara disedekahkan, ya. Padahal jelas secara matematika, saya punya uang 1 juta, saya sedekahkan 100.000, ya jelas tinggal 900.000. Nggak mungkin masih utuh 1 juta, matematika kan? Tapi Nabi nggak percaya, ya. Kata Nabi nggak akan berkurang, ya. Luar biasa, ya. Mestinya apa yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat kita tiru, nggak akan berkurang. Yang ada malah bertambah lagi, ya. Cuman bertambahnya ini jangan memastikan. Ini memastikan, Pak Ustadz bertambahnya kapan ya? Ya tunggu dah, setengah bulan dah. Ini memastikan namanya, terserah Allah. Udah begitu sedekahnya harus sama dia lagi, ya kan? Mestinya dia bilang aja, udah Bapak cari aja fakir, miskin, ya kan? Bapak cari masjid yang lagi dibangun, kan enak dengernya kan. Masuk, ya udah Bapak transfer ke saya ya, nanti saya, kan nggak enak ya. Udah kasih tahu ya, Bapak kan ada saudara, kan enak gitu. Nah hari ini Barada itu mestinya ngomongnya enak, ya. Kalau kita harus taati pemimpin, kita harus taati presiden, kita tidak boleh caci maki presiden. Sementara saya nggak kenal sama presiden, kan enak tuh, ya kan? Coba kalau saya dekat sama presiden, semua orang tahu saya dekat sama presiden, lalu kita bilang kita taati presiden, kita jangan caci maki presiden, kan nggak enak dengernya, ya. Maka sunnah para ulama ahlus sunnah itu nggak dekat-dekat dengan presiden, ya, nggak mendekat kepada sultan, nggak mendekat kepada penguasa. Jadi ngomong enak, ya kan, objektif gitu. Ya, silakan kita bersoal jawab ya.